Adil kata Lino bacuramin kak saruga basengat kak jubata. Arus, harus, harus. Tutuhnya tiup, akalnya midop. Oi, oni aga? Baik, oko pun baik. Ada teori mengatakan bahwa ladang berpindah-pindah itu adalah tindakan pemborosan dalam memanfaatkan kekayaan alam dan dapat menyebabkan kegundulan hutan serta menyebabkan tanah gersang. Aduh, pahit. Namun pada faktanya teori ini sangat-sangat tidak masuk akal bagi masyarakat pedalaman. Tradisi budaya ladang berpindah-pindah lebih efektif meningkatkan hasil panen yang lebih baik ketimbang ladang menetap. Terus, gue mesti bilang wow gitu? Bersama Petrus Wandi, inilah kilas berita selengkapnya. Ladang berpindah-pindah adalah ladang daratan atau rawa-rawa yang digarap oleh masyarakat pedalaman untuk menanam padi, jagung, dan sayuran. Sebelum menggarap, petani terlebih dahulu menjenguk tanah tersebut dan melihat sekitar tanah apakah cocok atau tidak untuk dijadikan ladang dengan membaca keadaan sekitar lokasi. Jika cocok, maka akan digarap setelah 4 hari kemudian. Jika tidak, maka akan dibatalkan. Misalnya, jika ada situs bersejarah atau yang bersifat mistis. Petani juga tidak menggarap gunung-gunung untuk mencegah tanah longsor, sebab semua gunung akan dijadikan hutan adat. Para petani lebih memilih hutan yang berusia sekitar 20-an tahun ke atas untuk dijadikan ladang. Karena tanah yang sudah berusia 20-an tahun ke atas terhitung sejak penggarap sebelumnya itu, tingkat kesuburan tanah sudah kembali ke bentuk semula. Setelah digarap, hutan yang lebat tadi ditebang dan dibakar. Lahan tersebut hangus tanpa api menjalar ke hutan yang lain karena dibatasi atau dibuat pembatas antara hutan dan lahan. Ditambah petugas penjaga pembakaran ladang yang bersiaga di sekeliling lahan. Lalu sisa-sisa pembakaran yang hangus itu tadi, itulah yang menjadi sumber pupuk alami bagi petani tanpa harus membeli pupuk organik. Dengan pendapatan yang nominal yang jauh daripada kekurangan, petani merasa tidak mampu untuk membeli pupuk. Lalu setelah usai masa panen, petani meninggalkan lahan tersebut lalu berpindah ke lahan lain. Dan lahan yang ditinggalkan petani tersebut dibiarkan selama berpuluh-puluhan tahun hingga hutan kembali ke bentuk semula. Agar tidak digarap lagi, bahkan selama ratusan tahun kemudian, petani biasanya menanam tumbuhan keras seperti karet dan durian dan dijadikan tembawang buah-buahan bagi anak cucu. Meski demikian, di zaman milenial muncul sebuah pendapat baru yang tidak jelas dari mana asal-usulnya, yang menyatakan bahwa ladang menetap sangat baik guna mencegah kegundulan hutan dan tanah gersang. Padahal jika petani mengolah lahan selama 3 tahun dalam area yang sama, maka tingkat kesuburan tanah semakin hari semakin menyusut, dan petani pun harus mengandalkan pupuk untuk mencapai hasil panen yang lebih maksimal. Sebab area lahan akan semakin gersang. Tanaman keras seperti buah-buahan pun tidak dapat tumbuh dengan baik dan berkembang. Yang tumbuh hanyalah alang-alang dan rerumputan sapi. Jika dalam satu petani mampu mengubah hutan lebat menjadi alang-alang, bagaimana dengan 1000 petani? Temukan jawabannya jika Anda sudah melakukan praktiknya. Demikianlah kilas berita. Jangan lupa untuk tidak selalu mudah percaya terhadap teori jika Anda belum mengetahui jelas bagaimana prakteknya. Besar kemungkinan penerapan dilakukan hanya demi untuk kepentingan pribadi dan politik. Salam budaya, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.